Oke, ini ternyata dari para peserta udah ngechatnya, makasih ya. Iya, selamat pagi teman-teman semuanya. Sebelumnya terima kasih atas antusiasme teman-teman semua menyempatkan waktunya untuk hadir di Technical Meeting and Info Session pada hari ini. Mungkin perkenalan dulu sedikit, saya Areta dari Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas dan saya juga salah satu anggota dari tim ekonomi sirkular di Bappenas. Nah, mungkin Iki lomba kok Bappenas. Pengawas. maaf ada yang bocor kayaknya suaranya ya. Kemen PPA. Kementerian apa itu? Oke, saya lanjutkan lagi. Saya sedikit menyampaikan saja mengenai National Youth Ideation ini, mengambil tema Better Management of Food Loss and Waste to Support Green and Circular Economy merupakan kerjasama dari Bappenas dan juga UNPAGE melalui UNDP untuk kita bersama-sama memikirkan bagaimana solusi dari isu food loss and waste di Indonesia. Nah, ideation ini juga merupakan lanjutan dari hasil studi Bappenas pada tahun-tahun sebelumnya, di mana kita temukan bahwa timbulan food loss and waste di Indonesia itu cukup tinggi ya, jadi sekitar 115 sampai 184 kg per orang per tahun. Nah, melalui ideation ini, Bappenas berupaya mendorong teman-teman semua, anak-anak muda, untuk berpartisipasi aktif dalam mengembangkan kebijakan dan juga mengelola FLW, karena ide yang masuk proposal ini berpotensi untuk diimplementasikan di Indonesia. Jadi ini merupakan kesempatan teman-teman semua untuk bisa berkontribusi untuk memajukan Indonesia dalam mengatasi pengelolaan sampah makanan gitu ya. Jadi mari gunakan kesempatan ini sebaik-baiknya untuk mengirimkan ide terbaik kalian. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Mbak Rani. Banyak Kakak Areta untuk arahan dan juga tadi informasi mengenai studi Bappenas di Food Loss and Waste ya yang sudah dilakukan oleh teman-teman di Bappenas. Terima kasih banyak Kak Areta. Baik teman-teman semua, kita akan lanjutkan dengan technical meeting dan juga info session dari kegiatan Food Loss dan Waste untuk mendukung ekonomi hijau dan juga ekonomi sirkular. Mungkin sebelum kita mulai, untuk teman-teman yang sudah bergabung di dalam Zoom ini, mohon perhatiannya untuk unmute mematikan dulu speaker dari teman-teman supaya nanti bisa mendengarkan informasi yang kami sampaikan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jika ada pertanyaan dari teman-teman diizinkan nanti untuk raise hand pada saat sesi tanya jawab atau juga menuliskan pertanyaan di chat box. Nanti kita akan membaca dan melakukan tanya jawab pada saat sesinya. Jadi mohon sekali lagi teman-teman yang sudah bergabung di Zoom ini untuk mematikan sebentar speakernya, kemudian jika ada pertanyaan bisa ditulis di dalam chat box atau nanti bisa kita akan panggil raise hand. Oke, baik teman-teman, kita akan mulai technical meeting dan juga info session-nya, tapi sebelumnya kita akan melakukan perkenalan singkat dulu supaya teman-teman yang ada di Zoom meeting ini mengetahui siapa aja yang ada di ruangan. Mulai dari yang pertama di sebelah kiri saya itu ada Kakak Adit. Jadi Kakak Adit boleh say hi ke teman-teman semua. Kakak Adit adalah project manager dari proyek ekonomi sirkular UNDP Indonesia. Silakan Kak Adit, perkenalan diri. Udah langsung. Halo semuanya teman-teman di sini dari seluruh Indonesia pastinya. Salam kenal, saya Adit. Saya di sini selaku Circular Economy Project Manager UNDP dan juga Sekretariat Lautan Provinsi Indonesia. Semoga dari acara yang ini kita bisa mendapatkan lebih jelas gitu informasinya nanti ya terkait dengan kegiatan ini. Dan teman-teman semuanya nanti bisa submit idenya dan sukses semuanya. Terima kasih. Terima kasih Kak Adit. Di sebelah kanan saya ada Kakak Dina. Jadi Kakak Dina ini adalah proyek koordinator dari proyek UNPAGE yang saat ini melakukan kegiatan National Youth Ideation. Silakan Kakak Dina, say hi untuk teman-teman semua. Ya, halo, selamat pagi teman-teman, kakak-kakak, Mas dan Mbak ya. Terima kasih banyak ini untuk antusiasmenya pada pagi hari ini. Selamat mengikuti kegiatan technical meeting ya. Jadi kami menunggu sekali ide-ide kreatif dan out of the box teman-teman. Karena kami percaya proses penyusunan kebijakan dan pembuatan rencana aksi terutama di area ini ya circular economy maupun
green economy itu harus inklusif. Sehingga ini kesempatan teman-teman gitu ya untuk mengirimkan ide-ide kreatif out of the box yang kita bisa pertimbangkan dan mungkin nantinya bisa diintegrasikan ke dalam proses penyusunan rencana aksi nasional sirkular ekonomi ya Mas Adi. Oke, kembali ke Mbak Rani. Terima kasih. Terima kasih Kakak Adit dan Kakak Dina. Terakhir ada di sebelah kiri saya ada Kakak Dian. Jadi Kakak Dian ini salah satu tim dari proyek ekonomi sirkular UNDP Indonesia. Kakak Dian, silakan. Say hi ke teman-teman semua. Ya, halo semuanya, aku Dian dari tim Sirkular Ekonomi. Udah gitu aja, Mbak. Sip. Oke, terima kasih banyak teman-teman, kakak-kakak semua yang ada di ruangan ini. Kita akan mulai technical meeting dan imposition. Mungkin kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Kita akan memberikan sedikit informasi ke teman-teman semua, sebetulnya apa latar belakang yang membuat kemudian proyek UNPage bekerja sama dengan Direktorat Lingkungan Hidup Bappenas melalui UNDP Indonesia mengadakan kompetisi atau mengadakan ideaton khususnya di isu food loss dan juga food waste. Jadi ini adalah salah satu latar belakangnya teman-teman. Teman-teman bisa membaca secara lebih detail di website UNPage bahwa memang salah satu isu yang saat ini sedang kita sama-sama perhatikan adalah soal isu sistem pangan berkelanjutan atau sustainable food system. Salah satu subtema yang akan kita bahas adalah soal susut pangan dan juga sampah makanan. Seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kakak Areta dari Bappenas bahwa memang kajian dari Bappenas itu salah satu hasilnya adalah bahwa angka susut pangan dan juga sampah makanan di Indonesia itu lumayan tinggi, dan kalau kita tidak melakukan tindakan-tindakan atau melakukan usaha untuk mengatur dan juga mengurangi susut pangan dan sampah makanan di berbagai macam sektor, salah duanya adalah di sektor pertanian dan kelautan, maka tingkat kejadian susut pangan dan sampah makanan itu akan semakin meningkat. Dari latar belakang tersebut, teman-teman, kita membuat atau kami membuat sebuah kegiatan ideaton dengan mengambil temanya adalah susut pangan dan sampah makanan dengan kategorinya adalah kategori usia umum atau 18 sampai dengan 35 tahun, di mana tujuan dari kegiatan ini adalah kita berharap teman-teman nanti bisa memberikan list gagasan atau ide tentang bagaimana sebetulnya kita bisa mengendalikan atau memberikan solusi terhadap isu-isu susut pangan dan juga sampah makanan. Lalu yang kedua, kita juga berharap teman-teman nanti bisa memberikan simulasi rencana bisnis dari ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman. Lalu berikutnya, kompetisi ini juga kita berharap teman-teman nanti bisa memberikan ide-ide yang kreatif, ide-ide yang out of the box, ide-ide yang baru, yang segar, di mana nantinya ide-ide ini akan membantu Kak Adit dan juga Kak Dina nanti untuk memberikan sebuah masukan kepada pemerintah, dalam hal ini adalah teman-teman di Bappenas. Di slide selanjutnya teman-teman, kita akan bicara soal tujuan ya. Tadi kami sudah sampaikan tujuan, jadi tujuannya adalah ingin mendapatkan ide-ide yang segar, yang out of the box, yang nanti bisa membantu Kak Dina, juga Kak Adit dan juga Kak Dian untuk merumuskan berbagai macam kebijakan nasional di sistem pangan berkelanjutan yang membantu Kak Areta ya. Ini keluarannya sebelah kanan, jadi teman-teman nanti bisa membaca lebih detail. Lalu apa saja food loss, apa saja rantai nilainya mulai dari produksi dan juga konsumsi sudah kita jelaskan di dalam PowerPoint ini. Untuk slide selanjutnya mungkin Kak Dian, kita bisa lanjutkan soal target peserta atau informasinya adalah seperti ini teman-teman. Jadi kita berharap teman-teman ini memang ada di rentang usia 18 sampai dengan 35 tahun. Jadi teman-teman nanti bisa memberikan proposal atau idenya itu melalui kategori individu atau perseorangan dan juga kategori tim. Kategori timnya terdiri dari maksimum 5 orang teman-teman. Jadi diharapkan 5 orang ini tidak semuanya laki-laki ya, tapi ada kombinasi antara peserta wanita dan juga peserta pria. Lalu yang penting juga untuk teman-teman penyandang disabilitas, kita harapkan juga mohon bisa ikut dalam kegiatan ideation ini. Kemudian di slide berikutnya ini mungkin cukup penting teman-teman, bagaimana jadwal kegiatan dari pertemuan atau kegiatan ideation ini. Kita mulai dari hari ini, tanggal 15 Juni. Jadi kita sudah buka pendaftaran di tanggal 5 Juni yang lalu. Jadi kami sudah lihat ada sekitar 160 sampai 180 peserta yang sudah melakukan registrasi. Sudah ada sekitar 3 orang yang sudah melakukan proposal submission kepada kami. Lalu untuk penutupan pendaftarannya di tanggal 10 Juli ya teman-teman ya.
di tanggal 10 Juli pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Kemudian nanti pengumuman 15 besarnya tanggal 24 Juli. Pengumuman 15 besar akan diumumkan secara resmi di websitenya UNPage dan beberapa akun sosial media yang terkait lainnya. Nanti kita akan sebarkan informasinya lebih lanjut. Kemudian setelah tanggal 24 nanti akan ada coaching session secara online dari tanggal 27 sampai dengan 3 Agustus untuk 15 besar yang terpilih. Sementara untuk presentasi finalnya dan pengumuman pemenangnya akan dilakukan di tanggal 10 Agustus 2023. Jadi semua informasi akan disiarkan secara resmi melalui websitenya UNPage Indonesia. Teman-teman bisa cek di sana dan di beberapa sosial media yang terkait. Jadi nanti kita umumkan apa aja. Estimasi jadwalnya sudah kita informasikan. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan raise hand, silahkan disampaikan melalui chat box. Next slide berikutnya mungkin teman-teman kita akan diskusi soal cakupan atau ruang lingkup tentang ide-ide yang akan teman-teman submit di kegiatan Ideation Food Loss dan Waste ini. Teman-teman yang baik, jadi kita akan bagi menjadi 2 sektor. Teman-teman boleh memilih 2 sektor untuk kegiatan Ideation Food Loss Waste ini. Yang pertama adalah sektor pertanian, lalu yang kedua adalah sektor kelautan dan perikanan. Setelah teman-teman memilih sektor, lalu teman-teman memilih topik gagasan. Salah satu topik gagasannya sebenarnya ada 5, jadi kalian boleh memilih salah satu, di mana ide-ide yang disampaikan nanti itu diharapkan bisa meminimalkan limbah, mengurangi emisi gas rumah kaca, mendorong ketahanan pangan, mendukung keanekaragaman hayati, dan terakhir adalah bisa mendukung perekonomian yang lebih adil. Jadi teman-teman pilih salah satu topik, lalu berikutnya teman-teman memilih satu wilayah pengembangan, bisa di wilayah perkotaan atau bisa di wilayah pedesaan. Dan yang terakhir, teman-teman juga memilih satu rantai pasok mulai dari produksi sampai dengan konsumsi. Ada pertanyaan berikutnya, apakah boleh rantai pasoknya 2? Misalnya di rantai pasok konsumsi dan rantai pasok distribusi. Jadi kami mengharapkan teman-teman fokus saja di satu rantai nilai, supaya nanti ide-ide yang disampaikan oleh teman-teman itu bisa lebih detail, bisa lebih spesifik, dan bisa lebih konkret. Kenapa tidak di 2 rantai? Nah, kami khawatir kalau nanti dipilih 2 rantai atau lebih dari 1 rantai nilai, teman-teman memaparkan idenya itu nanti malah jadi lebih rumit, lebih banyak idenya, dan malah jadi tidak detail atau tidak fokus. Itu kira-kira teman-teman, jadi ruang lingkup ini menjadi sangat penting nanti untuk menjadi fondasi teman-teman dalam menuliskan ide-ide termasuk rencana bisnis yang akan disubmit kepada kami. Jadi sektornya ada 2, kelautan dan pertanian, topiknya ada 5, kalian bisa pilih 1, wilayah pengembangannya ada 2, silakan dipilih 1, dan juga rantai pasoknya ada 5, jadi dipilih salah satu. Itu ya teman-teman ya, nanti kalau ada pertanyaan kita akan bacakan di chat box. Kita lanjut dulu, Kakak Dian. Ketentuan umum dan aplikasinya teman-teman, ini sekali lagi kami highlight ke teman-teman supaya nanti tidak menjadi pertanyaan kembali pada saat selesai technical meeting. Yang pertama, pastikan usia teman-teman ada di range 18-35 tahun. Jadi kemarin ada pertanyaan, kalau 17, boleh nggak nih ikut gitu ya? Jadi kita harapkan memang ada di rentang usia 18-35 tahun, itu yang pertama. Yang kedua, kemudian individu atau tim. Jadi timnya maksimum 5 orang. Jadi tolong diperhatikan ketentuan umum ini. Kemudian untuk kelengkapan rencana bisnisnya, teman-teman mohon perhatikan untuk melakukan atau pengiriman scan copy KTP atau ID supaya nanti panitia atau kami lebih mudah dalam mengidentifikasi usia teman-teman. Lalu yang kedua, scan surat pernyataan. Jadi kami berharap ide-ide yang teman-teman sampaikan dan teman-teman kirimkan kepada kami, itu pernyataannya adalah memang hasil karya sendiri, tidak ada plagiarisme, belum pernah diikutkan dalam lomba-lomba yang serupa. Itu sudah ada dalam format PDF, sudah ada contohnya di website, bisa teman-teman download semua. Lalu berikutnya, proposalnya jangan lupa teman-teman, itu menggunakan bahasa Indonesia. Formatnya PDF, 15 halaman, termasuk cover dan juga termasuk daftar pustaka. Kemudian berikutnya, opsional bagi teman-teman yang memiliki video, kita harap ada 3-5 menit ya durasinya, tidak lebih dari itu. Itu opsional, tidak wajib. Jadi kalau misalnya tidak ada, tidak apa-apa. Kalau ada, silakan dikirimkan. Kalau tidak ada, juga tidak akan mempengaruhi proses penilaian dari kegiatan ideation.
Ini teman-teman ya, jadi mohon diperhatikan untuk ketentuan-ketentuan umum dan awal ini. Mudah-mudahan nanti tidak menjadi halangan atau hambatan untuk teman-teman semua. Jadi kita harapkan dari segi usia teman-teman masuk, kelengkapan dokumennya juga bisa diperhatikan dengan baik, dan ide-idenya juga sesuai dengan topik atau ruang lingkup yang tadi disampaikan. Kriteria penilaiannya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi ada 40% kita akan lihat gagasan teman-teman semua. Gagasannya itu kita lihat dari bagaimana teman-teman mengidentifikasi masalah food loss dan waste di sektor yang teman-teman pilih. Kemudian bagaimana originalitasnya, dan terakhir bagaimana kreativitas teman-teman untuk menuliskan ide-ide dan juga rencana bisnisnya. Dan 60% untuk rencana bisnisnya kita akan lihat dari deskripsi produk jasa yang akan teman-teman sampaikan, kelayakan dari aspek ekonomi, sosial gender, dan juga terakhir lingkungan. Berikutnya Kak Dian, ini apresiasi peserta. Jadi nanti untuk pesertanya kurang lebih seperti ini teman-teman. Jadi untuk juara 1, 2, dan 3, dan 15 peserta finalisnya akan mendapatkan sertifikat dari kami. Kemudian apresiasinya adalah seperti ini, teman-teman bisa lihat sendiri nanti besaran apresiasi nilai dari kami. Lalu yang menarik adalah untuk ide dan rencana bisnis yang terpilih, nanti kita akan berikan kesempatan untuk hadir dalam pertemuan UM Conference di UK, di UK. Nanti untuk tiket PP, akomodasi, dan lain-lain akan dibantu oleh panitia. Berikutnya mungkin kita akan masuk ke dalam tata cara pengumpulan proposal. Kak Dian mungkin bisa menjelaskan ya tata cara pengumpulan proposalnya seperti apa, supaya teman-teman nanti bisa lebih yakin dalam mengumpulkan proposal. Silakan Kak Dian. Oke, Kak Rani. Jadi ada 2 tahapan nih untuk submit proposal. Yang pertama, teman-teman melakukan registrasi dulu melalui link yang ada di sini, bit.ly/registrasi FLW, registrasi FLW. Di situ teman-teman dari perwakilan tim mungkin bisa isi data-data diri. Kemudian setelah registrasi, teman-teman bisa submit proposalnya ke email unpageindonesia@gmail.com. Jadi teman-teman bisa submit proposal bisnisnya beserta dokumen-dokumen pendukungnya seperti scan copy KTP, kemudian scan surat pernyataan, dan yang opsional tadi ada video singkat tersebut. Nah, untuk template surat pernyataan itu teman-teman bisa akses di tautan yang ada di ini ya, di link bawah ini, bit.ly/ideaton.ce. Terus untuk ukuran dari semua dokumen tersebut jangan melebihi dari 25 MB. Terus untuk peserta yang melampirkan video diharapkan bisa menyesuaikan ukuran filenya. Tapi kalau misalnya lebih dari ukuran filenya besar, mungkin bisa dilampirin via link gitu. Dan mengingatkan lagi untuk deadline-nya ada di tanggal 10 Juli 2023 jam 23.59. Terus selanjutnya ini ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan oleh teman-teman. Jadi yang pertama, kapan deadline pengumpulan proposalnya? Jadi deadline-nya itu Senin 10 Juli 2023 jam 23.59 WIB. Kemudian yang sering ditanyakan kedua adalah apakah peserta harus melakukan registrasi dulu sebelum mengumpulkan proposal? Iya. Serta wajib melakukan registrasi di link ini, registrasi FLW, dan kemudian dapat mengirimkan proposal dan dokumen-dokumen lainnya ke alamat email unpageindonesia@gmail.com. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah peserta bisa mengumpulkan proposal melalui link form registrasi? Enggak. Jadi proposal dan dokumen persyaratannya itu dikirimkannya ke email unpageindonesia@gmail.com tersebut. Terus pertanyaan selanjutnya, apakah 15 halaman proposal bisnis tersebut itu udah termasuk cover dan daftar pustaka? Jawabannya iya, udah termasuk semua-muanya. Selanjutnya, jika ingin mendaftar sebagai tim, apakah boleh anggota tim terdiri dari pria semua atau wanita semua, atau harus kombinasi dari pria dan wanita? Jawabannya, setiap tim harus ada wanita dan pria dalam satu tim tersebut. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, jika salah satu anggota tim saat ini lagi studi atau sedang berada di luar negeri, apakah masih bisa ikut kompetisi ini? Jawabannya bisa, bisa tetap ikut. Nanti jika kalian lolos ke tahap selanjutnya, sesi coaching dan presentasi final bisa dilakukan secara hybrid. Kemudian kalau yang sebagai peserta individu juga, kalau misalnya lagi posisi di luar negeri, iya bisa ikutan dengan catatan kalau lolos tahap selanjutnya, peserta
menyesuaikan dengan time zone yang ada di Indonesia. Kemudian jika gagasan atau ide sudah diimplementasikan, apakah tetap boleh mendaftar? Boleh-boleh aja, tapi idenya itu harus ada nilai tambah atau improvement dari gagasan yang udah diimplementasikan sebelumnya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, presentasi final itu dilaksanakan online atau offline? Jawabannya hybrid. Dan pertanyaan terakhir, jika peserta yang lolos menjadi finalis ingin hadir langsung secara offline, apakah biaya akan ditanggung oleh panitia? Ini nanti para finalis yang ingin hadir secara offline bisa koordinasi lebih lanjut dengan panitia. Itu beberapa pertanyaan yang sering diajukan ke kami. Selanjutnya, untuk informasi-informasi lebih lanjut, teman-teman bisa akses di websitenya UN Page Indonesia berikut. Mungkin itu Kak Tani. Ya, terima kasih banyak Kak Dian untuk paparannya terkait dengan tata cara pengumpulan proposal dari teman-teman semua. Teman-teman yang baik, kita akan memasuki sesi tanya jawab. Kita akan undang barangkali 3 dulu penanya dari teman-teman semua yang sudah hadir. Kami lihat di layar ini sudah hadir sekitar 226 peserta dari seluruh Indonesia. Kita akan undang 3 penanya, silakan klik tombol raise hand, nanti kita akan panggil dan kita persilahkan untuk menyampaikan pertanyaan. Silakan teman-teman. Silakan Kak Adit. Nggak, mungkin kalau belum ada yang raise hand yang nggak mau tanya langsung. Oh sudah ada ini Herman. Ya, Mas Herman bisa langsung. Mas Herman, silakan. Aktifin aja speakernya. Ya, terima kasih Mas dan Mbak semua. Perkenalkan saya Herman ya dari Kota Balikpapan. Jadi ingin bertanya, di sini kan sektornya ada kelautan dan perikanan. Nah, kira-kira kalau misalnya kita punya ide kita itu lebih ke mengurangi sampah plastik yang ke lautan, untuk kita packagingnya juga berupa packaging makanan dan minuman juga untuk mengurangi sampah plastiknya. Nah itu apakah masuk ke dalam sektor ini atau nggak termasuk ya, Mas dan Mbak ya? Soalnya saya agak bingung dengan sistem pangan apakah harus dalam bentuk bahan makanan gitu idenya. Itu mungkin Kak. Ada lagi selain Mas Herman, silakan teman-teman, silakan raise hand. Jadi kita akan persilakan teman-teman untuk mengajukan pertanyaan. Herdi ya, silakan Mas Herdi. Iya, halo, selamat siang. Saya Herdi dari Surabaya. Mungkin tadi sedikit agak terlambat, cuman saya sempat melihat di slide awal kalau misalnya mengenai bisnis plan ini nantinya hak ciptanya menjadi milik UNDP dan tidak bisa diaplikasikan setelah kegiatan. Nah, mungkin pertanyaan saya apa yang nantinya akan si bisnis plan ini akan digunakan untuk apa nantinya, kemudian apakah yang menjadi hak cipta ini semua proposal yang masuk atau hanya pemenang saja? Ya, mungkin itu pertanyaannya. Terima kasih Mas Herdi. Laika Magot Kendari, silakan. Halo, Laika Magot Kendari, silakan. Saya Mbak, terima kasih. Perkenalkan, kami Laika Magot Kendari. Kami berada di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Yang ini saya tanyakan terkait batas usia 18 sampai 35 tahun. Kami ada tim, cuma ada beberapa yang ada 3 orang, tetapi ada 1 yang umurnya lewat begitu, Mbak. Apakah bisa? Jadi contoh 1 yang masuk range 18-35, tapi 2 orang yang bisa masuk, tapi 1 orang ini tidak masuk, tapi dia juga berperan penting dalam kegiatan penanganan sampah organik, dan seperti di tempat kami ini. Ya. Kira-kira masjid kami bisa ikut nggak yang 3 peserta ini, yang dalam 1 tim ini 3 orang,
2 orangnya masuk range 1835, tapi yang satunya nggak masuk. Tetapi dia juga yang di luar range 1835 tahun ini juga berperan penting dalam kegiatan penanganan sampah organik di Kota Kendari. Terima kasih Mbak, mohon infonya. Oke, terima kasih banyak dari Laika Magot Kendari. Kita tutup dulu 3 penanya, nanti kita akan buka lagi 3 penanya berikutnya ya. Kita coba respon dari yang terakhir Laika Magot Kendari terkait dengan usia ya. Mohon maaf teman-teman, jadi karena kita sudah punya aturan untuk rentang usianya 18 sampai 35 tahun, jadi diharapkan tim atau individu yang terlibat itu ada di rentang tersebut. Jadi kalau misalnya di atas 35, maka dengan berat hati kami sarankan untuk tidak ikut gitu ya. Tapi yang didaftarkan adalah teman-teman yang memang ada di rentang usia 18 sampai dengan 35 tahun. Itu yang pertama. Kemudian untuk pertanyaan kedua terkait dengan Herdi hak cipta. Jadi hak cipta yang menjadi miliknya UNDP nanti adalah pemenang. Pemenang yang terpilih dan juga ide atau model bisnis yang terpilih. Lalu pertanyaan berikutnya mengenai bagaimana proses implementasi. Jadi betul bahwa ide dan juga rencana bisnis yang dikirimkan oleh seluruh peserta, terutama untuk yang sudah terpilih menjadi pemenang, itu menjadi hak cipta penuh dari UNDP Indonesia. Lalu untuk proses implementasinya sendiri nanti akan mengikuti prosedur dari UNDP sepenuhnya. Apakah nanti diimplementasikan di fase ini, nanti kita akan putuskan lebih lanjut, tetapi yang menjadi fase yang sekarang adalah teman-teman submit dulu ide dan juga model bisnisnya. Setelahnya, untuk proses implementasinya, kita akan tetap libatkan pemenang atau yang memiliki ide model bisnis tersebut. Jadi tidak akan sepenuhnya dilepas atau dimiliki oleh UNDP sepenuhnya, enggak. Jadi tetap akan dilibatkan teman-teman yang memiliki ide originalitas dari rencana bisnis yang disampaikan. Bermain ya? Ya, silakan Kak Adit. Ya, tadi pertanyaan dari Mas Herdi. Mas Herdi. Ya, jadi gini Mas, tadi Mas Herdi juga sempat mengangkat gitu bahwa ide yang disampaikan itu tidak bisa diimplementasikan gitu. Tapi sebenarnya bukannya tidak boleh atau tidak bisa ya, tapi batasan atau ruang lingkup dari kegiatan ini itu kita batasi hanya sampai di penerimaan ide saja Mas gitu teman-teman semuanya. Kita tidak kita tidak melakukan kegiatan ideaton ini sampai aplikasi ide teman-teman dilaksanakan di lapangan gitu. Intinya seperti itu. Dan juga terkait dengan hak cipta sebenarnya itu bukan kami ingin memiliki ingin melakukan idea mining gitu di sini, mengekstrak ide-ide dari teman-teman. Cuman lebih kepada sebenarnya ketika nanti kami mungkin ide tersebut visible untuk diaplikasikan gitu ya, UNDP bisa langsung menerapkannya gitu. Dan tentunya pasti tetap melibatkan teman-teman di sini gitu. Jadi kami di sini harapannya tetap sebenarnya kita ingin teman-teman bisa berkontribusi. Jadi kami dan pemerintah Indonesia itu punya sekarang kita punya wadah gitu ya untuk bisa mengatasi sama-sama masalah sampah makanan ini. Coba kita semua bisa berkontribusi dan nantinya tentunya pastinya kita harapannya bisa diimplementasikan bareng-bareng, itu aja sih. Jadi supaya nggak ada miskonsepsi aja gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Adit. Yang pertama tadi dari Mas Herman ya terkait dengan sampah plastik, packaging di produk makanan dan minuman ya. Kak Adit, silakan Kak Adit. Oh ya, terkait dengan tadi ya, bagaimana kalau misalnya idenya itu terkait dengan pengelolaan sampah plastik. Betul bahwa sampah plastik ini jadi satu masalah juga gitu ya, yang di dalam yang terkait dengan industri makanan minuman. Hanya untuk kegiatan ini lagi-lagi kita batasi hanya di isu food loss and waste. Food loss and waste itu adalah limbah susut pangan dan juga limbah makanan. Artinya yang kita fokuskan di sini hanya kebocoran-kebocoran yang terkait dengan makanan gitu ya, pangannya saja gitu. Jadi bahannya yang kita fokuskan di sini adalah pangannya. Kenapa? Karena memang pangan ini atau bahan organik ini
kontribusinya cukup besar teman-teman di dalam sampah apa ya, di dalam komposisi makanan. Kalau misalnya lihat data KLHK sendiri lebih dari 40% di sampah rumah tangga itu dari makanan gitu. Nah, coba sekarang mungkin di kompetisi yang lain ada yang fokusnya di plastik, itu bisa apa ya, bisa di situ teman-teman bisa ikutan gitu. Tapi kalau yang ini kita coba kasih solusi untuk bahan pangannya gitu. Jadi untuk yang plastik kita tidak masukkan ke dalam cakupan kegiatan ini gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Adit. 3 penanya berikutnya kita mulai dari Anissa Firdausi. Silakan Mbak Anissa. Baik, apakah suara saya sudah terdengar? Ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Anissa Firdausi dari Semarang. Ini saya ada pertanyaan terkait dengan format bisnis plan. Ini kan ada kelayakan aspek ekonomi, sosial, gender, dan aspek lingkungan. Sedangkan yang di-share ke kami ini, PDF-nya ini hanya menjelaskan terkait dengan secara normatif dalam artian deskripsinya begitu ya. Nah, itu apakah ada batasan atau ketetapan tertentu seperti contohnya kayak kelayakan dari aspek sosial mungkin harus dihitung pakai social return on investment kah, atau dari kelayakan ekonomi itu apakah ada batasan harus ada BEP dan lain sebagainya dari panitia atau sepenuhnya bebas dari peserta. Terus yang selanjutnya pertanyaan kedua terkait dengan format ini, apakah sistemnya itu bebas, kita bisa mengkreasikan 15 halaman itu dengan ukuran mungkin F4 atau A4 atau mungkin A5, itu bebas dengan desain atau seperti apa. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan ke kakak-kakak panitia. Terima kasih banyak Mbak Anissa ya tadi ya. Berikutnya mungkin Mas Zian, silakan. Baik, terima kasih Kak Rani dan kakak-kakak lainnya. Saya Zian dari Sidoarjo, Jawa Timur. Saya ingin tanyakan di slide yang ke-8 mungkin. Nah, di situ kan deskripsi produk atau jasa. Yang ingin saya tanyakan adalah kayak classification dari goods-nya itu apakah harus yang market goods atau boleh yang non-market goods? Terima kasih. Terima kasih Mbak Zian. Berikutnya Mas Rio, silakan. Ya, halo, suara saya sudah terdengar? Mas. Ya, pertanyaan saya, sebelumnya perkenalkan saya Rio dari Wageningen University. Saya mau bertanya, sebenarnya mirip sih sama pertanyaan pertama terkait metode penghitungan kelayakan ekonomi dan juga kelayakan sosial dan juga lingkungan. Ada metode khusus yang diharapkan dari panitia, penghitungannya seperti apa? Dan yang kedua terkait conference, apabila nanti diundang, apakah juga akan dipresentasikan di conference tersebut ide atau gagasannya, mengingat proposal yang kita buat kan dalam bentuk bahasa Indonesia ya. Sementara nanti acaranya di UK, saya memperkirakan kemungkinan kalau dipresentasikan kan kemungkinan harus pakai bahasa Inggris. Nah, itu seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan. Terima kasih banyak teman-teman semua. Mungkin kita akan coba menjawab satu persatu terkait dengan concern dari teman-teman semua. Kami mulai dari yang pertanyaan Mas Rio di pertemuan ide atau model bisnis terpilih yang akan nanti tampil di pertemuan UN Conference di luar negeri, apakah nanti bisa menggunakan bahasa seperti apa. Jadi yang saat ini kami bisa bantu dari sisi panitia adalah bagi teman-teman yang nantinya terpilih pada saat ide model bisnisnya, nanti kita akan bantu untuk melakukan proses review. Jadi proses materi atau ide atau presentasinya nanti bahasa Indonesia, nanti kita akan bantu untuk mentranslasi dalam bahasa Inggris, tapi teman-teman juga tolong siapkan juga dalam format bahasa Inggris. Dari sisi kami, panitia nanti akan membantu dalam proses peer review. Barangkali mungkin ada terminologi yang harus disesuaikan dengan konteks food loss dan waste. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, terkait dengan pertanyaan dari Mbak Anissa dan juga rata-rata sama ya, jadi menanyakan soal bagaimana sebetulnya aspek kelayakan dari sisi rencana bisnis, dari sisi sosial, gender, ekonomi, dan juga lingkungan.
Yang pertama kami sampaikan bahwa secara detail informasinya sebetulnya sudah kami upload di website UNPage, jadi nanti di bagian download itu sudah ada secara detail apa saja indikator yang diharapkan oleh kami untuk melihat rencana bisnis yang teman-teman sampaikan itu layak atau tidak dari sisi ekonomi. Misalnya produk yang teman-teman sampaikan, baik dalam bentuk jasa maupun dalam bentuk barang, itu ya, kira-kira dia benefitnya apa, cost-nya berapa, apakah dia ternyata lebih besar dari cost-nya atau seperti apa. Jadi itu ada hitung-hitungan dari kami secara indikatornya, dan nanti teman-teman bisa lihat secara lebih detail apa saja yang menjadi indikator dari kelayakan sosial, ekonomi, dan juga gender, dan juga lingkungan. Itu sudah ada di bagian narasi informasinya. Kemudian terkait dengan format yang disampaikan oleh penanya dari yang pertama, formatnya itu juga sudah kami sampaikan di dalam informasi kunci ideation food loss waste. Kalau tidak salah kami sampaikan itu formatnya A4 ya, A4 spasinya, bentar kami lihat dulu, jadi ada formatnya adalah A4, kemudian menggunakan hurufnya itu adalah Arial, ukurannya 12, spasinya 1 sampai 1,5 kalau tidak salah. Kemudian itu sudah jelas di informasi kunci yang kami share di website. Mungkin supaya lebih clear teman-teman. Jadi ini adalah informasi narasi yang kami sampaikan di website UNPage. Jadi nanti teman-teman bisa download kembali atau nanti bisa kita kirimkan kembali terkait dengan bisnis plan-nya harus memuat apa saja. Di sini sudah kita sampaikan, kira-kira harapan dari kami seperti apa. Lalu untuk format teknis penulisannya juga kita sudah sampaikan. Di ukuran A4, spasinya adalah 1,5, kemudian hurufnya adalah Arial, dan ini sudah kita sampaikan di dalam proposal atau di dalam informasi kuncinya. Itu barangkali teman-teman, Kak Adit, Kak Dina, atau Kak Dian, barangkali ada yang terlewat dari pertanyaan tadi, silahkan ditambahkan. Menambahkan yang barusan Mbak Rani sampaikan tadi ada yang nanya ya, apakah proposal bisa dalam bentuk PPT terus di PDF-kan? Tadi saya sudah jawabin beberapa sih Mbak Rani, intinya bisa ya dalam bentuk PPT, silahkan jika memang prefer untuk submit dalam bentuk PPT, asalkan dikumpulkan dalam bentuk PDF begitu. Kemudian tadi disampaikan juga teman-teman kita berikan ruang untuk berkreasi bebas gitu ya. Misalkan ingin mengumpulkan dalam format video supaya lebih menarik gagasannya gitu ya. Kan ada aspek visualnya gitu, itu juga dipersilahkan. Begitu teman-teman. Jadi boleh mengumpulkan dalam bentuk Word yang di PDF-kan, kemudian PPT ataupun dalam bentuk video singkat gitu. Kak Dian atau Kak Adit ada tambahan, silakan. Ya, sedikit menambahkan mungkin tadi pertanyaan yang terkait dengan kelayakan dari aspek ekonomi, sosial, gitu ya, gender dan lain-lain. Sebenarnya kita nggak punya satu guideline gitu ya yang mengharuskan teman-teman ini sedalam apa gitu mengukur kelayakan ekonomi, sosial dan lain-lain itu. Tapi yang pasti nanti di mana teman-teman di sini diharapkan itu bisa membuat membuat atau meyakinkan nanti tim penilai itu bahwa kegiatan ini atau nanti ide yang dijalankan ini itu layak untuk diimplementasikan gitu, visible untuk dijalankan gitu. Dari sisi ekonomi misalnya itu teman-teman bisa pakai asumsi aja gitu. Untuk yang sosial juga gimana caranya itu bisa dengan melakukan riset sih sebenarnya gitu. Jadi riset yang desk research aja itu juga sebenarnya udah cukup, dan nanti itu yang jadi penilaian dari kami gitu. Oke, terima kasih banyak Kak Dina, Kak Adit. Kita undang mungkin 3 penanya terakhir ya, teman-teman. Silakan kalau masih ada pertanyaan atau memerlukan klarifikasi lebih lanjut dari kami. Kami undang 2-3 penanya berikutnya, silakan. Mbak Tasya Regina, silakan. Iya, halo, selamat pagi Mbak. Mas, saya mau bertanya, dari peserta boleh mengetahui profil Dewan Juri nggak yang akan menilai ide kami? Terima kasih.
kasih Mbak Tasya. Berikutnya, teman-teman, ada 2 slot lagi untuk pertanyaan atau klarifikasi ke kami. Kami persilakan. Oke, teman-teman, ada 2 slot lagi pertanyaan. Silahkan raise hand. Kalau tidak ada atau belum ada, kami coba jawab dulu untuk Mbak Tasya Regina terkait dengan profil dari para juri yang akan melakukan proses screening proposal, coaching session, termasuk juga nanti proses penjurian secara keseluruhan. Jadi apakah boleh nanti diketahui? Boleh. Nanti kita akan informasikan short link bio-nya seperti apa. Itu yang pertama, nanti kita akan infokan di website. Siapa-siapa saja juri-juri akan dilibatkan. Nanti kita akan melibatkan komposisi jurinya adalah mulai dari instansi pemerintah yang terkait, itu kita akan libatkan menjadi dewan juri, lalu juga dari praktisi, kemudian dari sisi pelaku, baik dari sisi hulu dan hilir dari isu food loss waste juga kita akan libatkan. Kemudian yang terakhir dari dewan juri yang berasal dari Badan PBB juga kita akan libatkan. Jadi komposisinya cukup variatif Mbak Tasya, jadi bukan hanya dari sisi UN, tapi juga dari sisi pemerintah, dari CSO, dari pelaku, dan jangan lupa juga ada beberapa akademisi dari beberapa universitas yang kredibel di Indonesia juga kita akan undang menjadi dewan juri yang akan terlibat dalam proses screening proposal dari teman-teman. Jadi kita akan pastikan nama-nama dewan juri akan kita publish nanti pada saat mungkin 2 hari atau 3 hari sebelum deadline penutupan pengiriman proposal. Jadi itu barangkali Mbak Tasya yang bisa kita sampaikan, tapi saat ini kita belum bisa rilis ya siapa-siapa nama dewan jurinya, tetapi nanti pada saat proses 2 hari jelang penutupan, kita akan infokan ke teman-teman siapa aja dewan juri yang akan kita libatkan, mulai dari pemerintah, non-pemerintah, badan PBB, akademia, akademisi, kita akan libatkan semua. Terima kasih. Ya, berikutnya mungkin Mbak Dwi Politeknik ya, ahli usaha perikanan, silakan. Selamat pagi Kak, mohon izin bertanya Kak, jika pada lomba ini kami milih kategori sektor perikanan, tetapi untuk misalnya ada tambahan produknya menggunakan rasa-rasa seperti coklat dari sektor pertanian, apakah boleh? Terima kasih. Terima kasih Mbak Lulu. Berikutnya Mbak Firda, silakan. Halo, apakah suara saya terdengar? Mbak Firda, silakan. Oke, pagi kakak-kakak semua. Ingin tanya, kebetulan tim kami ini beragam ya Kak, nggak cuma dari pangan aja. Kami mau minta deskripsi terkait topik gagasan dan rantai pasoknya, apakah ada ya di website? Karena kan kalau di slide-nya hanya secara umum saja. Nah, kami agak bingung batasan-batasannya itu sampai mana terkait topik dan rantai pasoknya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Firda. Ada lagi teman-teman terakhir ya? 2 deh kita undang. Ada Mbak Nasrati ya, Nasrati Amalia, silakan. Iya, Mbak, ini kan tadi dibilang kalau ide bisnisnya itu tidak untuk direalisasikan, tapi visible untuk dilakukan. Nah, pertanyaan saya tuh sebetulnya ide bisnisnya itu bebas, harus realistis, atau boleh futuristik? Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi deh, terakhir teman-teman. Ada yang ingin melakukan atau yang punya konfirmasi, klarifikasi? Satu lagi, teman-teman. Kalau tidak ada, mungkin kita coba jawab. Oke, Mas Iksan, silakan Mas Iksan. Baik, terima kasih waktunya. Mau bertanya, apakah kita boleh submit ide sebanyak-banyaknya, jadi tidak hanya satu saja? Terima kasih.
Oke, terima kasih Mas Iksan, teman-teman semua. Kami akan coba jawab satu persatu, mulai dari Mas Iksan, terkait dengan apakah kami boleh mensubmit ide, apakah ada batasan ide, asal idenya itu memang ada di dalam ruang lingkup yang kami sampaikan di dalam presentasi tadi, itu dipersilahkan. Jadi untuk mensubmit list atau gagasan ide-ide yang teman-teman kira-kira mungkin ini cocok untuk menangani isu susut pangan misalnya di sektor pertanian, supaya bisa meminimalkan limbah barangkali di wilayah pedesaan untuk rantai nilainya misalnya di rantai nilai produksi. Jadi apa saja ide-idenya kemudian diizinkan, jadi kita tidak membatasi idenya harus 2, harus 3, atau harus 4, tidak ada. Jadi dipersilahkan asal memang sesuai dengan ruang lingkup atau topik yang teman-teman pilih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, nanti untuk rencana bisnisnya juga bisa disesuaikan dengan ide yang teman-teman sampaikan. Jadi jangan sampai idenya soal susut pangan di rantai nilai produksi di wilayah pedesaan, tetapi mungkin produknya mungkin malah cocoknya di wilayah perkotaan, jadi mungkin nggak nyambung. Jadi jangan sampai rencana bisnis dan idenya tidak nyambung. Itu untuk yang Mas Iksan. Terkait dengan Mbak Nasrati, ide-ide yang bagaimana sebetulnya idenya, apakah idenya harus applicable, apakah dia harus konkret, apakah bisa futuristik, dan lain-lain. Jadi sebetulnya yang pertama harus teman-teman menjadikan perhatian adalah memang kita harapkan ide ini sesuai dengan data dan fakta permasalahan di Indonesia. Jadi jangan kemudian mengambil data-data yang nggak ada di Indonesia atau tidak terjadi di Indonesia, itu yang pertama. Jadi kita harapkan teman-teman mengidentifikasi masalahnya sesuai dengan yang terjadi di Indonesia. Ada data, ada faktanya, itu yang pertama. Lalu yang kedua, ide-ide tersebut diharapkan memang bisa realistis, bisa applicable, tapi tidak menutup kemungkinan juga nanti futuristik ke depannya seperti apa. Apakah nanti teman-teman melibatkan sisi teknologi, dan lain-lain, dipersilahkan. Itu untuk Mbak Nasrati, dan berikutnya yang terkait dengan format sebetulnya sudah ada di website ya teman-teman ya. Jadi presentasi detailnya sudah ada di website, bisa di-download, dan informasi narasinya juga sudah ada di website. Jadi bisa di-download di bagian download ya. Nanti kalian akan demo, teman-teman masuk ke dalam websitenya UNPage Indonesia, lalu cari di bagian event, lalu nanti muncul kegiatan dari. Nah, ini websitenya UNPage, teman-teman. Jadi nanti kita akan share di chat box ya, bagi teman-teman yang mungkin belum masuk ke website UNPage, masuk di event, klik event, nanti dia ada di bagian kiri, National Youth Ideation. Di bagian bawah itu sudah ada informasi, jadi bisa di-download di situ, teman-teman. Nah, coba kita download, isinya apa. Oke, ini sedang di-download oleh Kadian, jadi nanti kelihatan paparan tadi teman-teman, dan juga informasi kunci secara narasi juga sudah ada di sana. Jika teman-teman masih ingin melakukan tanya jawab ya, kita terbuka, jadi silakan nanti bisa mengirimkan pesan melalui WhatsApp ke saya dan juga Kak Dian, bisa juga mengirimkan email. Kalau misalnya masih ada pertanyaan yang belum clear, belum jelas, atau ingin lebih detail lagi, kami persilahkan dan terbuka. Jangan lupa detailnya, jangan lupa deadline-nya tanggal 10 Juli, jadi masih ada waktu sekitar kurang lebih 2-3 minggu dari sekarang. Jadi teman-teman bisa explore, kalau masih belum jelas bisa kirimkan WhatsApp ke kami dan juga bisa kirimkan email. Terakhir mungkin dari Mbak Lulu ya, terkait dengan jika sektornya perikanan kemudian ada penambahan ya di sisi yang lain, kami rasa diperbolehkan Mbak Lulu asal memang ruang lingkup utamanya adalah sektor pertanian. Itu yang dikunci, jadi nggak masalah. Itu ya teman-teman ya. Kak Dina, Kak Dian atau Kak Adit, ada tambahan? Kami persilakan. Kak Adit, Kak Dian nggak ada? Ya, lanjut dulu. Ya, Mbak Nasrati sama Pak Wahyu ini masih raise hand. Boleh ya teman-teman ya, kita undang dulu teman-teman dari Mbak Nasrati atau Pak Wahyudi. Pak Wahyudi silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, izin bertanya, kakak-kakak semuanya. Itu kalau kita misalkan memadukan konsep integrated
teknologi bisa Pak, idenya itu. Antara perikanan, peternakan, sama lingkungan hidup juga. Terima kasih. Integrated konsep, Pak. Oke, terima kasih Pak Wahyu. Mungkin nanti dijelaskan saja di dalam proposal integrated teknologinya bentuknya apa begitu ya. Asalkan memang dia mengambil isu susut pangan dan sampah makanan selama memang ada di area lingkup tersebut harusnya sih tidak masalah Pak Wahyu ya. Kami terbuka karena kami berharap ide-idenya memang ide yang segar, ide-ide yang out of the box. Kalau memang integrated teknologi itu menjadi salah satu solusi, kami persilahkan Pak. Oke. Oh, gini sekalian tanya Bu, untuk kalau kita misalkan kelompok nih, itu salah satu atau salah dua anggotanya umurnya di usia lebih dari 35 bisa enggak, Pak? Terima kasih Pak Wahyu, seperti yang sudah kami sampaikan tadi di awal, bahwa memang kami cukup inginnya konsisten begitu Pak Wahyu ya dalam kegiatan IDETEN ini, bahwa rentang usianya adalah 18 sampai 35. Jika nanti di dalam tim ada yang lebih dari 35, itu diharapkan memang di belakang layar begitu Pak, tidak diajukan di dalam kompetisi. Jadi yang diajukan di dalam kompetisi adalah teman-teman yang ada di rentang usia 18 sampai 35 Pak Wahyu, supaya nanti menjadi fair bagi peserta-peserta yang lain yang memang ada di rentang usia 18 sampai dengan 35. Karena teman-teman yang peserta individu juga antusiasnya cukup tinggi Pak Wahyu. Mereka juga sangat ingin sekali terlibat dan juga menjadi bagian dari kegiatan IDETEN ini. Jadi kalau boleh Pak Wahyu, kami menyarankan teman-teman yang nanti didaftarkan oleh Pak Wahyu dalam bentuk tim itu usianya memang ada di rentang 18 sampai dengan 35. Kalau di luar 35 ya jika boleh kami sarankan di belakang layar. Demikian Pak Wahyu, terima kasih. Baik, terima kasih. Lulu masih raise hand, masih ada yang dipertanyakan atau masih ada klarifikasi, silakan Mbak Lulu. Siap Kak untuk masih unmute Mbak. Udah enggak. Oke, Mas Yonevi, silakan. Halo Mas Yonevi yang raise hand, silakan. Halo, dengar suara saya Mbak? Ya, dengar. Silakan Mas. Ya, perkenalkan saya Yonevi Reza, panggilan Reza. Saya dari salah satu dari disabilitas. Ingin bertanya, maaf ya kalau saya masuknya telat. Nah, terus kemudian, adakah klasifikasi disabilitas khusus untuk bisa ikut ini? Karena saya seorang tunadaksa. Kaki kanan saya diamputasi di atas lutut, tapi saya menggunakan kaki palsu. Oke, terima kasih banyak Mas Yonevi. Pertanyaannya menghangatkan kami semua yang ada di ruangan ini. Jadi tidak ada spesifikasi khusus untuk teman-teman disabilitas. Jadi kami sangat terhormat sekali kalau Mas Yonevi juga bisa terlibat, mengirimkan proposal, mensubmit juga ide-idenya. Tidak ada. Jadi selama Mas Yonevi mampu menerjemahkan ruang lingkup dan juga menerjemahkan ide-idenya, kami persilahkan. Jadi tidak ada batasan khusus untuk teman-teman disabilitas. Terima kasih banyak Mas Yonevi sudah berkenan bergabung dan kami tunggu proposal dan juga rencana bisnis dari Mas Yonevi dan tim. Terima kasih. Mohon Mas izin Mbak, sedikit lagi Mbak. Ya, silakan Mas. Ini kan saya ada beberapa pertanyaan lagi yang bakal saya mau nanyakin. Tadi kan Mbak bilang kan boleh nanya dari WA. Bolehkah saya minta nomor kontak WA-nya? Karena kalau saya bertanya di sini semua nanti saya mengganggu teman-teman yang lain. Mas Yonevi, nanti Kakak Dian akan share, kemudian nanti akan di-chat lagi oleh kami, berapa nomor WhatsApp-nya, kemudian apa saja alamat emailnya, ini sudah ditampilkan oleh Kak Dian, boleh dicatat teman-teman semua. Jadi nanti bisa kirim email, kemudian bisa juga WhatsApp, salah dua dari kami, salah satunya ya, bisa ke Kak Dian atau bisa ke saya.
Jika ada pertanyaan atau masih ada yang ingin ditanyakan ke kami, nanti bisa melakukan komunikasi melalui email dan juga WhatsApp. Oke teman-teman, ini sudah 4 menit dari jam 11. Terakhir kita undang Mas Reza Agustian, silakan. Oke, mohon izin Bu. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya Reza dari Banjarmasin. Izin bertanya, apabila dalam satu tim itu memiliki lebih dari satu ide, apakah boleh untuk mengirimkan proposal lebih dari satu? Atau ada batasan? Reza, terima kasih pertanyaannya. Jadi boleh nanti dikirim terpisah aja ya. Jadi misalnya dalam satu tim ada beberapa ide, nanti dikirim di file yang terpisah, nanti idenya juga diberikan codingnya beda ya. Idenya apa gitu. Jadi boleh, nggak masalah Mas Reza. Oke, terima kasih banyak. Ya. Oke, terima kasih banyak. Ini teman-teman sudah pukul 11:05 waktu Indonesia Barat. Mungkin kalau diteruskan bisa sampai siang, banyak sekali pertanyaannya. Barangkali nanti bisa dilanjutkan dengan komunikasi email dan juga WhatsApp. Berikutnya kita akan undang mungkin Kak Dina ya untuk memberikan intervensi 1 menit ke teman-teman sebelum kita tutup. Silakan Kak Dina. Iya, sebenarnya nggak usah Mbak Rani di aja langsung, tapi nggak apa-apa. Terima kasih banyak ya teman-teman semua ini atas antusiasmenya. Tadi sempat hampir 240 ya pesertanya, luar biasa sekali. Dari Indonesia bagian barat maupun sampai timur ya. Kita tunggu sekali teman-teman partisipasi teman-teman. Mohon dikirimkan ide-idenya dalam bentuk file Word yang di-PDF-kan maupun PPT yang di-PDF-kan maupun video. Harapannya nanti dari situ kita bisa ketemu ya ide-ide yang out of the box yang kira-kira bisa jadi inspirasi untuk para decision maker dan policy maker gitu ya, terutama yang ada di Bappenas, sehingga kita mungkin bisa masukkan gitu ya ide-ide teman-teman ke dalam proses penyusunan kebijakan sirkular ekonomi maupun green economy yang saat ini sedang berlangsung. Mungkin itu aja, nanti recordingnya kami akan taruh gitu ya di website, sehingga kalau nanti teman-teman ada yang ingin mendengarkan kembali bisa begitu, atau jika ada pertanyaan lebih lanjut bisa disampaikan melalui email ataupun WhatsApp ke alamat email maupun nomor yang tadi sudah disampaikan ya. Mungkin itu dari saya. Adit, Mbak Dian. Ya, terima kasih banyak Kak Dina. Dengan demikian sudah berakhir pertemuan dari technical meeting dan juga info session kegiatan ideation food loss dan waste. Pesan terakhir dari kami semua, good luck untuk teman-teman. Mudah-mudahan nanti bisa tepat waktu pengiriman proposalnya, bisa terpilih juga menjadi salah satu dari juara, finalis, bahkan mungkin nanti jadi terpilih ide-ide model bisnisnya. Terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Kami tunggu partisipasi selanjutnya untuk pengiriman proposal. Terima kasih semua, salam sehat, selamat pagi teman-teman semua.